Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 116. Di episode sebelumnya terdengar, Pak Simon berkata pada Erika bahwa Erika harus membayar pinjamannya pada beliau sebesar $500. Mendengar ucapan itu, Aditya pun sempat berdebat dengan Pak Simon. Namun karena tak ingin menambah masalah, Aditya pun menyanggupi untuk membayar pinjaman Erika tadi. Baiklah, besok tepat pukul 9, saya akan membawakan uang itu pada Anda, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun tersenyum, lalu berkata, "Oke, saya tunggu kedatanganmu," sahut Pak Simon. Setelah itu terlihat, Aditya kembali melangkah, mengikuti langkah Erika, yang saat itu, mengantarnya ke pintu yang ada di belakang stasiun radio tersebut. Setelah keluar dari pintu tersebut, Erika pun berkata, "Kamu tunggu aku di gang sana ya, saya mau ngambil motormu dulu," ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Erika tadi. Setelah itu terlihat, Erika kembali masuk ke dalam gedung tersebut, untuk bergegas ke tempat di mana Aditya memarkirkan motornya. Saat itu terlihat, saat Erika kembali berpapasan dengan Pak Simon. Pak Simon pun, kembali mengulang perkataannya tadi. "Erika, ingat yang saya katakan tadi. Awas saja kalau kamu tidak mengembalikan pinjamanmu itu," ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, seketika langkah Erika pun langsung terhenti. "Tapi Pak, gaji saya bulan ini kan belum saya ambil. Jadi Bapak potong saja setengah dari gaji saya itu, nanti setengahnya lagi, akan saya lunasi ke Bapak," sahut Erika. Mendengar ucapan itu, Pak Simon kembali berkata, "Enak saja kamu. Tanggal gajian kan masih seminggu lagi," ucap Pak Simon, lalu kembali berkata, "Itu berarti, baru terhitung 3 minggu waktu kerjamu. Dan karena kelakuanmu tadi, saya tidak akan memberikan gajimu bulan ini," ucap Pak Simon. "Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian," bentak Pak Simon, lalu kembali berkata, "Sekarang keluar dari sini, dan bilang sama temanmu tadi, besok saya akan menunggu kedatangannya. Awas saja kalau dia tidak membawa uang $500 itu," ucap Pak Simon. Sementara Erika, karena tak ingin Aditya menunggu terlalu lama, ia pun berkata, "Iya Pak," sahut Erika, lalu kembali melangkah, keluar dari ruangan tersebut. Sementara, di depan pintu keluar gedung tersebut, terlihat sudah banyak wartawan yang menunggu Aditya. Lalu, saat melihat Erika yang keluar dari gedung tersebut, Peter dan para wartawan lain pun langsung berhamburan menghampiri Erika. Terdengar saat itu, Peter berkata, "Erika, tadi kamu kan yang mewawancarai presidir dari perusahaan Orion." Mendengar ucapan itu, Erika pun diam, memikirkan alasan yang harus ia katakan pada Peter dan para wartawan lain. Setelah berpikir sejenak, Erika pun berkata, "Iya benar, tadi saya yang mewawancarai beliau," sahut Erika. Mendengar ucapan Erika, Peter pun kembali berkata, "Oh gitu ya, berarti orangnya masih ada di dalam kan," ucap Peter. "Oh iya, beliau masih bersama bos saya," sahut Erika, lalu kembali berkata, "Oh ya saya jalan dulu ya, soalnya saya lagi disuruh sama si bos." "Oh iya sana pergi," ucap Peter dengan sedikit tersenyum sinis. Setelah itu terlihat, Erika kembali melangkah ke arah motor milik Aditya. Sementara Peter, setelah mendengar jawaban dari Erika, ia pun kembali melihat ke arah pintu, berharap presidir dari perusahaan Orion akan segera keluar dari gedung tersebut. Sementara Pak Simon, yang masih tidak percaya bahwa Aditya adalah presidir dari perusahaan Orion, ia pun langsung memerintahkan salah satu karyawannya melakukan siaran untuk meminta maaf soal kejadian tadi. Mendengar perintah itu, si karyawan yang diketahui bernama Letty pun berkata, "Sebaiknya jangan Pak, karena kalau sampai orang-orang tahu bahwa tadi itu bukan presidir dari perusahaan Orion, sudah pasti rating dari stasiun radio ini akan semakin turun," ucap Letty.
Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Tapi bagaimana jika pihak dari perusahaan Orion menuntut saya?" ucap Pak Simon, lalu kembali berkata, "Ini semua gara-gara si Erika, bisa hancur reputasi stasiun radio ini," ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Letty pun tersenyum, lalu berkata, "Kalau soal tuntutan dari perusahaan Orion, itu perkara mudah Pak." "Maksud kamu mudah gimana?" ucap Pak Simon, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kamu tahu sendiri kan, kekuasaan dari perusahaan itu. Jadi persoalan ini, jangan kamu anggap sepele," ucap Pak Simon. "Maaf Pak, saya tidak menganggap sepele masalah ini," ucap Letty. Setelah itu terdengar lagi, Letty berkata, "Semua masalah ini kan, ulahnya si Erika. Jadi kalau ada tuntutan dari perusahaan Orion, Bapak tinggal kambing hitamkan si Erika saja. Semua masalah ini kan berawal dari dia," ucap Letty. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, Bagus juga ide kamu," ucap Pak Simon, sambil tersenyum licik. Sementara Erika, terlihat saat itu, ia telah menemui Aditya. "Nih motor kamu," ucap Erika, sambil memberikan kunci motor butut yang dipakai Aditya. "Oh iya makasih," sahut Aditya. "Ya sama-sama," ucap Erika, lalu kembali berkata, "Oh ya Dit, kalau gitu saya duluan ya. Soalnya saya mau ngecek lowongan kerja dulu," ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya udah, kalau gitu biar saya antar." "Enggak usah Dit, enggak usah," sahut Erika, menolak tawaran itu. Namun karena terus dibujuk oleh Aditya, akhirnya Erika pun menerima tawaran tersebut. Terlihat saat itu, Aditya pun langsung menjalankan motornya. Di sela perjalanan itu terdengar, Erika berkata, "Oh ya Dit, kita ke rumahku dulu ya. Soalnya mau ngambil ijazahku dulu." "Oke deh, nanti tunjukin aja jalannya," sahut Aditya. Tak berapa lama kemudian, motor yang dikendarai Aditya pun sampai di depan halaman rumah yang sederhana, namun tertata dengan rapi. "Ini rumah kamu ya?" ucap Aditya. "Bukan, ini rumah milik orang tua," sahut Erika. "Ya sama sajalah," ucap Aditya, seraya turun dari motornya. Mendengar ucapan Aditya, Erika pun tersenyum, lalu berkata, "Oh ya, tunggu bentar ya, saya ambil ijazahku dulu," ucap Erika, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Tak berapa lama kemudian terlihat, Erika keluar dari rumah tersebut, dengan membawa sebuah map, yang berada di tangan kanannya. "Ayo Dit, kita jalan sekarang," ucap Erika. "Oke deh," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya memangnya kamu mau melamar kerja di mana?" "Di mana aja, yang penting enggak nganggur," sahut Erika. "Ya udah buruan naik," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun langsung bergegas naik ke atas motor. Setelah itu terlihat, Aditya pun langsung menarik gas motor tersebut dengan perlahan. Namun baru akan menjalankan motor tersebut, tiba-tiba terdengar, Erika berkata, "Ditunggu Dit, handphoneku ketinggalan," ucap Erika, lalu kembali turun dari motor tersebut. "Nih Dit, tolong dipegang ya," ucap Erika, sambil memberikan map yang berisi ijazahnya. "Ya udah sana," sahut Aditya, lalu mengambil map tersebut. Setelah itu terlihat, Erika kembali melangkah meninggalkan Aditya. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia membuka map yang diberikan Erika. Setelah melihat isi map tersebut, Aditya langsung mengerutkan keningnya. Enggak salah nih, semua nilai rata-ratanya bagus. Kok bisa-bisanya, dia malah kerja sebagai penyiar radio, yang ternyata bukan jurusannya, gumam Aditya. Setelah beberapa saat, Erika pun kembali menghampiri Aditya. "Ayo Dit," ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maaf ya, tadi saya sempat lihat isi map ini," ucap Aditya, lalu mengembalikan map tersebut pada Erika. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Ternyata kamu lulusan Bachelor Degree in Finance ya?" "Iya Dit, saya lulusan Sarjana Keuangan," sahut Erika. Mendengar ucapan Erika, Aditya pun kembali berkata, "Loh, kok kamu malah terdampar jadi penyiar sih?" Mendengar ucapan itu, Erika pun tertawa, sambil mendorong kecil bahu Aditya.
Idih terdampar, memangnya saya kapal ya, sahut Erika, lalu kembali berkata. Sebenarnya, sebelum melamar jadi penyiar, saya sudah memasukkan lamaran di beberapa perusahaan, tapi selalu ditolak. Loh, kok ditolak? Padahal kan nilai kamu bagus semua, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, ya kamu tahu sendirilah, selain nilai, kita juga harus ada kenalan orang dalam. Kalau enggak, ya seperti saya ini, ucap Erika. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, gini aja, besok siang, kamu datang ke bagian HRD di perusahaan Orion, lalu tunjukkan kartu ini sama mereka, ucap Aditya, sambil memberikan kartu namanya pada Erika. Serius nih Dit, ucap Erika. Ya seriuslah, sahut Aditya, lalu kembali berkata, jadi kamu enggak usah ngelamar di tempat lain lagi ya. Oke, sahut Erika. Ya udah, kalau gitu saya permisi pulang ya, ucap Aditya. Iya hati-hati. Dan sekali lagi makasih ya Dit. Iya sama-sama, sahut Aditya, lalu menjalankan motor miliknya, meninggalkan lokasi tempat tinggal Erika. Tak terasa, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Peter dan para wartawan lain, yang masih betah menunggu di depan pintu Last Moon Radio. Di sela itu terdengar, Peter bergumam. Buset deh, tuh Presdir betah banget di dalam sana ya. Masa dari pagi tadi belum muncul juga, gumam Peter. Tak berapa lama kemudian terlihat, pintu tersebut terbuka dengan perlahan. Melihat hal itu, spontan para wartawan yang haus akan berita pun, langsung melangkah ke arah pintu, berharap yang keluar adalah Presdir dari perusahaan Orion. Namun ternyata, dugaan mereka lagi-lagi salah, karena yang muncul dari balik pintu ternyata adalah Letty. Saat itu terlihat, ekspresi wajah putus asa, terpancar dari raut para wartawan tersebut. Sementara Letty, melihat kerumunan wartawan tersebut, ia pun berkata, kalian ngapain masih di sini? Mau nunggu Presdir perusahaan Orion ya? Noh, dia udah pergi sama temanku yang namanya Erika, ucap Letty. Mendengar ucapan Letty, Peter pun langsung menghampirinya, lalu berkata, loh, tadi si Erika bilang, Presdir perusahaan Orion masih ngobrol sama bos kalian. Sebenarnya mana yang benar sih, ucap Peter. Mendengar ucapan Peter, Letty pun tertawa, lalu berkata, kasian banget sih lu, mau aja dikibulin sama si Erika. Tadi tuh, si Erika ngantarin orang yang kalian tunggu, lewat pintu yang ada di belakang gedung ini. Mendengar ucapan Letty, Peter pun bergumam. Anjrit, bisa-bisanya, saya ditipu sama si Erika, guman Peter, lalu berkata pada Letty. Terus si Erikanya mana? Bilang dia keluar, saya mau ngomong sama dia. Idih, kamu siapa? Pakai perintah-perintah aku segala, sahut Letty, lalu kembali berkata. Lagian, si Erika udah enggak ada. Tadi tuh, dia udah dipecat, jadi dia enggak bakalan balik ke sini lagi, ucap Letty. Mendengar ucapan itu, Peter pun kembali bergumam. Berani-beraninya dia bohongin aku. Awas saja kalau ketemu, gumam Peter. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 9. Sementara Aditya yang tengah bersiap untuk berangkat ke perusahaan Orion. Setelah berpamitan pada ibunya, Aditya pun langsung bergegas menemui Pak Steve untuk menemaninya, mengantarkan uang yang diminta oleh Pak Simon. Mendengar ucapan Aditya, Pak Steve pun berkata, baik Tuan, akan segera saya siapkan, sahut Pak Steve. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Erika yang tengah bersiap untuk pergi memasukkan lamaran kerjanya di perusahaan Orion, seperti yang kemarin dikatakan oleh Aditya. Lain halnya dengan Pak Simon. Saat melihat jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 9, ia pun bergumam. Oh, mau main-main dengan saya ya? Lihat saja, apa yang bisa saya lakukan, gumam Pak Simon. Setelah itu terlihat, Pak Simon mengambil handphone miliknya, bersiap untuk menghubungi seseorang. Setelah panggilan tersambung, Pak Simon pun berkata, halo Frankie, selamat pagi, ucap Pak Simon membuka percakapan. Ya selamat pagi juga. Ada apa? Kamu tiba-tiba menghubungiku, ucap Pak Frankie, yang ternyata adalah adik Pak Simon. Setelah itu terdengar lagi, Pak Simon berkata,
Saya ingin meminjam beberapa anak buahmu untuk menagih uang pada seorang mantan karyawanku. Karena sepertinya dia berniat untuk melarikan uang tersebut. Mendengar ucapan itu, si Frank pun berkata, "Siapa orang yang berani melarikan uangmu? Kirimkan alamatnya, biar nanti anak buahku yang akan mengurus orang itu. Kalau bukan karena ada pertemuan penting, saya sendiri yang akan pergi menemui mantan karyawanmu itu," ucap Frankie yang terlihat emosi. "Oke, akan saya kirimkan alamatnya," ucap Pak Simon, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya, memangnya kamu akan mengadakan pertemuan dengan siapa?" "Biasalah, saya mengundang salah satu pesaing bisnisku untuk debat pendapat di depan publik," ucap Pak Frankie. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun kembali berkata, "Bukankah biasanya kamu selalu menghabisi para pesaing bisnismu? Kenapa sekarang malah ingin mengadakan debat pendapat? Ini bukan kebiasaanmu kan?" ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Pak Frankie kembali berkata, saya sudah pernah menyuruh anak buahku untuk menghabisi si tua bangka itu. Tapi sayang mereka gagal, karena ada seseorang yang datang membantu si tua bangka itu," ucap Frankie, lalu kembali berkata, "Oke sudah dulu ya Kak, dan jangan lupa, alamat mantan karyawanmu tadi," ucap Frankie, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilan itu, Pak Simon pun langsung mengirimkan alamat rumah Erika pada saudaranya itu. Sementara Frankie tak menunggu lama, ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Erika. "Berani-beraninya bermain-main dengan anggota keluargaku," gumam Frankie. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.